Naam, kaifa halukum ya ayyuhal ikhwah ya syababal muslimin? Hal antum bi khair? Bi khair, Ustaz. Masya Allah. Baik. Naam, sanadrus fi hada al-yawm al-mubarak insyaallah darsa al-aqidah. Naam, falidhalika kullu wahid ya'khuz kitab al-muqarrar wa ya'khuz qalamahu wa ya'khuz ad-daftar wa ya'khuz ad-daftar. Nah, masing-masing silahkan disiapkan ya buku muqarrarnya, begitu juga buku catatan ya. Fi hada al-yawm insyaallah sana'khus wa natanawal mawdu'an jadidan ala wa huwa ad-da'wah ila tauhid sabilul anbiya alaihimus salam wa atba'ihim. Falidzalika narju minkum at-tarkiz wa husna al-insat wal istima' li hada ad-dars. Indana al-an safhah salasah wa khamsin. Salasah wa khamsin. Sekarang kita sudah sampai kepada halaman 53 ya. Judul pembahasannya adalah ad-da'wah ila tauhid sabilul anbiya alaihimus salam wa atba'ihim. Mendakwahkan tauhid merupakan jalan yang ditempuh oleh para nabi. Atas mereka sholawat dan salam, dan jalan yang ditempuh oleh para pengikut mereka. Oke, yang udah bergabung ya, silakan disiapkan bukunya. Nanti akan kita coba ya harokati dulu kalimat-kalimat yang belum kita tahu harokatnya. Nah, bagi yang sudah gabung, silakan kameranya dibuka aja ya, diaktifkan kameranya. Itu menandakan kalau antum belajarnya serius dan tidak sedang main-main di situ ya. Jadi kelihatan nanti. Nah, diusahakan untuk mencari tempat yang kondusif ya ketika belajar. Jauhi dari tempat-tempat yang bising ya, agar tidak mengganggu pembelajaran kita, agar suara-suara yang ada di tempat antum, yang ada di kamar antum tidak mengganggu konsentrasi teman-teman antum yang lain ya. Itu adabnya ya ketika belajar semacam online ya, seperti yang kita lakukan saat ini. Nah, di sini sudah ada beberapa teman kita yang sudah gabung. Ustaz nggak mau lama-lama ya menunggu, langsung aja. Nah, kita mulai disiapkan bukunya. Nah, kita barisi dulu sambil kita jelaskan. Nah, di layar antum sudah terpampang ya paragraf demi paragraf yang akan kita bahas pada hari ini. Ya, kalau di buku kita itu halaman 53 ya, halaman 53. Baik, di pertemuan sebelumnya sudah kita jelaskan ya, sudah kita uraikan semua apa yang ada di pembahasan tersebut. Mulai dari pembahasan materi sampai ke latihan-latihan, evaluasi dan seterusnya. Di awal kemarin kita
pelajari adalah tentang keutamaan mendakwahkan tauhid, ya. Kita bahas ada 6 keutamaan. Kemudian sudah kita bahas juga beserta dalil-dalil yang terkait dengan yang 6 hal tersebut. Kemudian kita tambah juga 2 poin, ya, karena di latihan atau di nasyadnya kemarin dia minta 2 tambahan dan itu pun sudah kita kerjakan. Nah, berarti sekarang kita sudah mengetahui ada 8, ya, minimal keutamaan mendakwahkan tauhid, dan sebenarnya masih banyak, ya, disebutkan di sini hanya terbatas, ya. Nah, setelah itu juga kemarin sudah kita pelajari tentang marotibud dakwah ilallah, level di dalam berdakwah di jalan Allah. Kita sebutkan di situ ada 3 levelnya, ada 3 tingkatan. Yang pertama ad-dakwah bil hikmah, kemudian yang kedua ad-dakwah bil mau'izatil hasanah, dengan pelajaran atau dengan peringatan yang baik. Kemudian yang ketiga ad-dakwah bil mujadalah billati hiya ahsan, ya, berdiskusi atau dialog terbuka dengan cara yang baik, dengan metode yang bagus. Nah, setelah itu kemarin juga sudah kita bahas tentang latihan, ya. Kemudian ada takwim juga, yaitu evaluasi. Kemudian terakhir, ya, pembahasan kita adalah tentang beberapa hadis yang masih berkaitan tentang mendakwahkan tauhid. Hadis yang berkaitan tentang keutamaan mendakwahkan tauhid. Itu ada di Maklumatun Isro'iyah, ya, yang sudah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya. Maklumatun Isro'iyah atau pengetahuan-pengetahuan tambahan. Berarti selain kita mengetahui dalil yang kita jelaskan sebelumnya, dalil keutamaan mendakwahkan tauhid di 6 poin yang ada di awal pembahasan, ditambah dengan dalil yang ada di Maklumatun Isro'iyah. Berarti semakin banyak perbendaharaan hadis atau dalil yang sudah kita pahami. Oke, pada hari ini kita akan lanjutkan pelajaran kita, sanuwasil darsana ma yata'allaq bi ad-da'wah ila tauhid sabilul anbiya alaihi salam wa atba'ihim. Tu'tuna al-harakah awalan. Jadi kalian kasih harokat dulu di judulnya ini karena ada beberapa kalimat, bahkan di pertanyaannya juga nanti ada yang belum dikasih baris. Ad-da'watu ila tauhidi sabilul anbiya'i alaihimussalam wa atba'ihim. Nah, dikasih baris, ya. Ad-da'watu ila tauhidi sabilul anbiya'i alaihimussalam wa atba'ihim. Adapun untuk artinya nanti silakan dicatat setelah ini, ya. Ada di slide setelah ini atau di bawah slide yang ini ada slide untuk khusus artinya atau terjemahan, ya. Nah, dari judulnya ini kita pahami bahwa semua nabi menempuh jalan dakwah, ya. Jadi siapapun nabinya, kapanpun dia diutus kepada kaum yang mana, kepada kaum yang mana, ya, negara yang mana misalnya dia diutus, pasti dia membawa misi dakwah tauhid, ya. Begitu juga dengan para pengikut nabi dan rasul, ya. Semua pengikut nabi dan rasul pasti membawa misi dakwah tauhid, akidah. Jadi yang pertama kali ditanamkan adalah akidah, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus, ya, kepada
kaumnya, yang disebut ketika itu kaum Quraisy, ya, yang mana ketika itu mereka menyembah selain Allah, mereka menyembah berhala, menyembah patung, bahkan sampai di dalam Ka'bah sendiri pun, ya, di Masjidil Haram ketika itu banyak, ya, banyak sekali patung-patung yang mereka letakkan di situ, mereka sembah, ya. Nah, ketika Nabi diutus, maka yang pertama kali Nabi lakukan adalah menanamkan akidah, menanamkan tauhid kepada kaum jahiliyah tersebut, ya. Kita kenal zaman itu disebut dengan zaman jahiliyah. Wa atsba'ihim, begitu juga pengikut para nabi. Mereka selalu, ya, mendahulukan dakwah tauhid sebelum mereka mendakwahkan hal-hal yang lain yang berkaitan dengan Islam, misalnya sholat, puasa, zakat, dan seterusnya. Itu semua menyusul, ya. Jadi yang paling utama untuk ditanamkan, yang paling pertama kali untuk ditanamkan adalah harus akidah dulu, tauhid dulu. Begitu juga ketika sahabat diutus menjadi dai ke tempat-tempat yang jauh, ya, misalnya ke negeri Yaman, ya, pasti yang mereka dakwahkan terlebih dahulu adalah masalah tauhid, masalah akidah. Mereka menanamkan akidah dulu pada kaum yang mereka dakwahi. Ad-da'watu ila tauhid sabilul anbiya alaihi salam wa atba'ihim. Bisa terjemahkan, mendakwahkan tauhid itu merupakan jalan yang ditempuh para nabi atas mereka salam, dan jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang mengikuti mereka. Kemudian di bawahnya ada tamhid atau muqaddimah. Kemudian kita masuk ke bawahnya lagi yang warna tulisannya merah, ya. Ini adalah pertanyaan. Ada dua pertanyaan. Yang mana dua pertanyaan ini adalah pertanyaan stimulus, ya, pancingan, ya. Dia ingin memancing pengetahuan kita, ya, tentang hal ini. Apakah kita sudah tahu? Kalau misalnya belum tahu, nanti akan ada jawabannya di pembahasan berikutnya. Ma awwalu ma da'a ilaihil anbiya'u alaihimussalam. Yang pertama kali didakwahkan oleh para nabi alaihissalam adalah, jadi ini pertanyaan yang pertama. Yang pertama kali didakwahkan oleh para nabi ketika mereka diutus adalah, nah, jawabannya adalah sudah kita bahas di atas tadi, sudah kita singgung, yaitu tauhid. Ya, mereka menanamkan akidah. Kemudian pertanyaan yang kedua, ma awwalu ma naha anhu al-anbiya alaihimussalam. Apakah yang pertama kali dilarang oleh para nabi, terus mereka sholawat dan salam. Jadi larangan pertama para nabi apa? Ya, ini pertanyaannya. Apa yang dilarang oleh nabi pertama kali? Jawabannya adalah syirik, ya. Jawabannya syirik. Jadi hal yang pertama kali dilarang oleh para nabi ketika mereka diutus adalah melarang umatnya untuk melakukan kesyirikan. Mereka melarang umatnya untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tauhid dan syirik ini adalah dua yang berlawanan, ya. Jadi misi setiap nabi dan rasul yang diutus adalah untuk mendakwahkan tauhid, untuk menanamkan akidah dan membasmi kesyirikan, ya. Dan membasmi kesyirikan. Nah, ini arti atau terjemah dari paragraf yang barusan kita bahas di atas, ya. Ad-da'wah ila tauhid sabilul anbiya alaihissalam wa atba'ihim. Mendakwahkan tauhid merupakan jalan yang ditempuh para nabi
dan orang-orang yang mengikuti mereka. Kemudian masuk ke pendahuluan, jadi disesuaikan warnanya ya. Yang warna merah di atas berarti nanti di bawah terjemahnya merah juga. Masuk ke pertanyaannya, apakah yang pertama kali didakwahkan para nabi? Tadi sudah kita jawab, yaitu tauhid. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah yang pertama kali dilarang para nabi? Jawabannya adalah syirik ya, atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ustadz kasih waktu untuk mencatat arti ini 2 menit ya. Silahkan dicatat. Ya, ini udah pada hadir nih belum? Baru 15 orang ya. Baru 15 orang. Oke, kalau mau cepat misalnya kalian memakai handphone, itu bisa langsung di screenshot ya kan, langsung aktifkan tangkap layar ya, itu langsung tersimpan di situ. Kemudian nanti dari situ bisa disalin ya ke buku catatannya. Eva kelas? Kelas. Ya, kelas Jami'an, Nabil, Sudais. Kelas. Oke. Ya, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, di buku kita tertulis awwalu ma da'a ilaihi al-anbiya alaihi salam wa awwalu ma ankaru. Jadi di atas baru pertanyaan ya. Sekarang baru pembahasannya disertai dengan dalil-dalil pendukung ya. Awwalu ma da'a ilaihi al-anbiya alaihi salam. Yang pertama kali didakwahkan oleh para nabi, mereka salam, wa awwalu ma ankaruh, dan yang pertama kali mereka ingkari. Jadi ini judul besarnya.
atau judul pembahasan ya. Awwalu ma da'a ilaihil anbiya alaihimus salam huwa at-tauhid. Yang pertama kali didakwahkan oleh para nabi atas mereka salam adalah tauhid. Nah, lebih jelas lagi di sini ya. Wa awwalu ma nahau anhu asyirku. Dan yang pertama kali mereka larang adalah syirik ya. Jadi dari sini bisa ya kita jawab pertanyaan yang ada di atas tadi ya. Bahwa yang pertama kali didakwahkan oleh setiap nabi, setiap rasul yang diutus ya pasti tauhid. Pasti mereka menanamkan akidah dulu ya. Begitu juga mereka melarang kesyirikan ya. Ditanamkan akidah kemudian dilarang untuk berbuat syirik. Jadi ada ajakan kemudian ada larangan. Diajak untuk bertauhid, mengesahkan Allah, beribadah dan menyembah hanya kepada Allah, kemudian dilarang untuk melakukan kesyirikan. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Berikut ini adalah dalilnya. Di sini disebutkan ada dua dalil ya. Yang menunjukkan bahwa yang pertama kali yang didakwahkan oleh para nabi adalah tauhid dan mereka melarang dari kesyirikan. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula, dan sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul. Jadi tiap-tiap umat ada rasulnya sendiri ya. Ada rasul masing-masing. Dan yang terakhir adalah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Rasul yang terakhir diutus adalah Rasulullah. Jadi setelah Rasulullah tidak ada lagi nabi, tidak ada lagi rasul. Ya. Jadi setiap umat memiliki rasul, memiliki nabi. Apa misinya? Apa misi dakwah mereka? Ani budullah wajtanibut taghut. Mereka menyeru kepada umatnya, kalian sembahlah Allah. Wajtanibut taghut, dan kalian jauhilah taghut. Taghut adalah sesembahan selain Allah. Apapun yang disembah selain Allah itu bisa disebut taghut. Apakah dia berhala, patung, matahari, bulan, api, dan seterusnya. Jadi misi dakwahnya adalah menyuruh untuk menyembah Allah semata dan menjauhi sesembahan selainnya. Ubudullah, kalian sembahlah Allah. Kalian bertauhidlah pada Allah. Kalian esakanlah Allah, beribadah hanya kepadanya. Wajtanibut taghut, dan kalian jauhi taghut, jangan sembah taghut ya. Nah, ini terjemahannya ya. Yang pertama kali didakwahkan para nabi dan yang pertama kali mereka ingkari, yang berwarna merah, berarti sesuai dengan judul yang ada di atas yang berwarna merah. Kemudian yang berwarna hitam begitu juga ya. Awwalu ma da'a ilaihil anbiya alaihi salam wa tauhid. Yang pertama kali didakwahkan para nabi adalah tauhid. Wa awwalu ma nahau anhu asyirku. Sedangkan yang pertama kali mereka larang adalah syirik. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula. Dan sesungguhnya kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul. Ani ibudullaha wajtanibut taghut, agar kamu menyembah kepada Allah dan menjauhi taghut. Jadi ini dalil yang pertama ya, yang menunjukkan bahwa semua nabi ketika diutus mereka selalu mendahulukan dakwah tauhid.
dan melarang umatnya untuk melakukan kesyirikan. Ya. Itu terlihat tadi dari kalimat ani'budullah. Ya. Itu ada perintah, ada fi'il amar di situ. Ya. Wajtanibut tagut. Di situ juga ada perintah untuk menjauhi tagut, berarti perintah untuk meninggalkan kesyirikan. Ya. Perintah yang pertama adalah perintah untuk menyembah kepada Allah. Kemudian perintah yang kedua untuk menjauhi kesyirikan. Ya. Jangan berbuat syirik. Jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun. Nah, Ustaz kasih waktu 2 menit ya untuk mencatat arti dari yang ada di sini ya, yang ada di slide ini. Jadi dicatat artinya aja. Adapun bahasa Arabnya kan sudah ada di buku kita. Ya, silakan dicatat segera mungkin ya. Kaif? Walas, Ikhwan? Kataftum? Walas. Walas. Oke. Ya, kita lanjut kepada dalil yang kedua. Seperti yang saya sebutkan tadi, ini baru satu dalil. Dan di buku kita disebutkan ada 2 dalil. Dan sebenarnya sih bukan cuma 2 dalil ya. Banyak dalilnya. Cuman di sini di buku kita dicukupkan dengan 2 dalil. Ya, kita lanjut.
Nah, ini adalah dalil yang kedua terdapat di dalam buku kita. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumi. Sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Lalu dia mengatakan, wahai kaumku, sembahlah Allah, ma lakum min ilahin ghairuh. Tidak ada bagi kalian Tuhan selainnya. Afala tattaqun. Mengapa kalian tidak bertakwa kepadanya? Nah, di sini mana kalimat yang menjadi perintah untuk bertauhid? Ada yang tahu? Yaitu kalimat wa'budullah, ya. Di sini ada perintah wa'budullah. Beribadalah kepada Allah. Sembahlah Allah. Nah, ini adalah perintah untuk bertauhid, ya. Kemudian mana yang menjadi larangan untuk melakukan kesyirikan, ya? Yaitu kalimat malakum min ilahin ghairuh. Kalian tidak memiliki Tuhan selainnya. Karena tidak ada yang pantas disandingkan dengan Allah. Tidak ada yang pantas disekutukan dengan Allah. Berarti hanya Allah semata yang berhak diibadahi. Afala tattaqun. Mengapa kalian tidak bertakwa kepadanya? Jadi perintah untuk bertauhid di sini adalah kalimat wa'budu, ya, bil amar. Kemudian larangan untuk berbuat syirik itu ada di kalimat malakum min ilahin ghairuh. Ya, karena kalian tidak memiliki Tuhan yang pantas untuk disembah selain Allah, maka ini adalah larangan untuk melakukan kesyirikan. Maka tidak pantas kalian untuk menyembah selain Allah. Tidak pantas kalian melakukan perbuatan syirik. Nah, arti dari ayat ini, dan sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Lalu dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Karena tidak ada Tuhan yang berhak disembah bagimu selain Dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Jadi semua nabi dan rasul yang diutus, ya, pasti memulai dakwahnya dengan tauhid dan melarang umatnya untuk melakukan kesyirikan. Jadi jelas di dalam dua ayat ini, ya, perintah untuk bertauhid dan larangan untuk melakukan kesyirikan. Nah, begitu juga di ayat-ayat yang lain, ya. Ini akan banyak kita jumpai ayat yang serupa. Jadi setiap nabi seperti ini, ya, perintahnya kepada kaumnya. Dia mengajak mereka untuk mengesahkan, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dicatat dulu, ya, arti dari ayat ini. Mungkin 2 menit atau 1,5 menit bisa selesai, ya. Oke, Ustaz ingatkan yang telat gabung, ya, upayakan di pertemuan-pertemuan selanjutnya agar tepat waktu, ya, supaya penjelasan, ya, tidak terlewatkan, ya. Supaya antum tidak ketinggalan penjelasan atau ketinggalan mencatat. Karena belum tentu semua yang sudah kita jelaskan bisa untuk murojaah sendiri, ya. Oke, silakan dicatat, ya.
Kaifah, kelas? Kelas. Ada yang belum? Kelas. Ya, yang lain? Kelas, Tat. Siapa ini? Halem namanya. Ya, coba dihidupkan dulu kameranya semua. Biar kita ambil absen. Ya, waktunya sudah mau habis ini. Ya, kamera. Biar masuk YouTube antum. Ya, Mujahid. Abdurrahman Al-Qais. Ini kalau mati berarti waktunya udah habis. Cukup 40 menit. Ya, Umar, Fauzan, Ubaidillah. Ini wujuhukum. Fauzan Hermawan, Farel. Yang tiduran ya kan? Memang enak kali belajar online ini. Bisa rebahan. Oke, kita tutup.